Sebagai salah satu daerah pertanian terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Blitar tak henti-hentinya berinovasi. Di bidang pangan, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan gencar melakukan inovasi dan terobosan, di antaranya dengan mengkaji penerapan dan pemanfaatan limbah batang tembakau untuk media tanam padi sistem hidroganik. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Program dari Dinas Pertanian dan Pangan ini bersinergi dengan Universitas Islam Malang atau Unisma dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Alam Lestari Blitar. Program penanaman padi hidroganik ini menggunakan dana yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2021. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Insinyur Wawan Widianto, P4S Alam Lestari Kabupaten Blitar Kota Blitar Ahmad Najib, dan Hari Budiarto, serta Dr. Ahmad Dedi Satori, narasumber dari Unisma Malang. Teknologi di bidang pertanian akan terus ditingkatkan seperti halnya penanaman padi hidroganik ini agar bisa menjadi percontohan dan BPP Serengat bisa meningkatkan fungsinya sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan seminar hasil kaji terap pemanfaatan limbah batang tembakau untuk media tanam padi hidroganik di BPP Serengat tanggal 14 Juni tahun 2021 di Rumah Makan Tunis dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini sebelumnya yaitu dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar sekaligus membuka acara seminar hasil kaji terap pemanfaatan limbah batang tembakau untuk media tanam padi hidroganik di BPP Serengat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Wawan Widianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya mohon izin Pak Hari, Pak Najib. Jadi bagaimanapun juga beliau-beliau ini walaupun sudah pernah Pak Dr. Dedi ini semangatnya luar biasa untuk bersama-sama membangun pertanian yang ada di Kabupaten kita. Beliau berdua juga mengelola P4S dan P4S ini tidak hanya nama aja ya. Jadi beliau ini betul-betul memang untuk melakukan di P4S-nya itu adalah suatu gerakan-gerakan untuk pembangunan pertanian. Saya mohon kepada beliau berdua terus bisa sehat, bisa bersama-sama, dan kami sangat mengharapkan untuk bersama-sama kami yang ada di dinas untuk membangun pertanian di Kabupaten Blitar nanti akan lebih maju lagi, dan akhirnya saya berharap nantinya juga akan lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bahwa untuk kaji terap ini sudah dilaksanakan dan akhir itu sudah beberapa bulan yang lalu. Kebetulan malah itu yang hadir itu kita malam ini ya kesana sendiri melakukan panen perdana, dan beliau sangat apresiasi Pak Dedi
dengan adanya uji coba baik itu untuk kaji terap untuk pengelolaan limbah tembakau atau teknologi hidroponiknya, dan ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa karena kita tahu bahwa di masyarakat kita ini tidak semua memiliki lahan pertanian, tapi keinginan untuk usaha pertanian itu masih ada. Ini nanti betul-betul menjadi suatu terobosan, suatu solusi bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai halaman atau lahan pertanian, hanya ada halaman yang sempit, ini nanti bisa melakukan suatu usaha pertanian. Dan saya berharap juga hasil dari kaji terap ini nanti betul-betul bisa kita pahami cara yang dilakukan di dalam kaji terap untuk pengelolaan limbah menjadi suatu media tanam. Ini nanti saya berharap juga dipahami, jangan sampai nanti limbah yang belum dikelola dengan baik, belum diadakan perlakuan, itu nanti dijadikan media tanam. Ini nanti akan jadi masalah, dan saya yakin betul kalau ini nanti betul-betul menghasilkan suatu hasil teknologi yang memberikan suatu dukungan terhadap peningkatan produktivitas, saya dari dinas yakin bisa untuk dikembangkan di masyarakat, baik itu secara hidroponik maupun di lahan pertanian di aparat. Dan saya berharap sekali memang nantinya untuk ke depan kita bisa merubah mindset petani yang dulunya itu hanya dalam pertanian itu harus menggunakan pupuk yang kimia, pestisida kimia, itu nanti akan beralih untuk ke arah organik. Saya berharap, karena saya mengharapkan untuk usaha pertanian ini nanti akan menghasilkan produk pertanian yang sehat, dan juga saya berharap nantinya bisa meninggali sumber daya alam, lahan-lahan pertanian yang kita kelola ini masih nanti bisa dikelola oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu nanti hanya mendengarkan cerita, kalau diserat dulu di sini subur, sekarang nggak bisa ditanam. Jangan sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Jadi di dalam acara seminar ini saya juga menginginkan nantinya bisa diikuti sampai selesai ini. Dan ini langsung aja untuk seminar untuk hasil kaji terap limbah batang tembakau untuk tanaman padi di hidroponik, saya menyatakan untuk dibuka. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada dua sesi pembahasan. Yang pertama pemaparan oleh Alam Lestari Kota Blitar tentang pelaksanaan kaji terap dengan metode dan suasana. Dan yang kedua nanti adalah hasil kaji terapnya yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Hedi nanti. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tidak perlu kami perkenalkan siapa penyajinya. Perkenalkan apa itu? Kita budidayanya padi di atas kolam lele. Tadi kan bola-balik seperti hidroponik. Bedanya apa? Nah, hidroponik itu medianya masih menggunakan tanah. Makanya tadi ada tanah dicampur limbah tembakau. Tapi kalau hidroponik itu pun tidak pakai tanah. Gawe rock wool kayak gabus. Dan sistemnya sama, dialiri air.
ya aliran air sama, cuma dibedakan di media. Kalau hidroponik ini masih menggunakan tanah campuran bokasi atau limbah tembakau atau juga pupuk yang lain, pupuk alam yang lain. Jadi budidaya padi ada sekolah bawahnya lele, jadi seperti di fotonya ini dapat saya blur. Terus sistemnya memanfaatkan air kolam itu untuk irigasi, jadi disedot dari kompor kecil terus mengalir, nomor mengalir di kolam terus berputar seperti itu sistemnya. Dapat sistem irigasi pakai pompa. Yang berikutnya memadukan berbagai media tanam. Kajian ini media tanam macam-macam dan dosis nutrisi. Oke, jelaskan penting. Terus berikutnya untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisien penggunaan hidroponik. Jadi karena memanfaatkan air kolam saking irigasi diputar. Kalau tidak oleh para dinas harapan kita iki bisa dinandur pari yang ini pekarangan. Nah, saya dulu sawah pirang-pirang ya rasa ngomong. Tapi yang kalau tidak punya lahan bisa di pekarangan. Ini harapan rumah ini sakit dipakai sistem begitu. Iya, rata benar. Jadi mungkin nasi di Sengat itu kita memanfaatkan kolam yang ada. Kolam yang rusak kita dandani. Sebetulnya tidak seperti itu. Gawe kolamnya saja. Jadi pakai kolam di atas terus kita tampang, kayak kerangka kalau palu itu bisa seperti itu. Kalau Blitar ini tidak disiapkan seperti itu, image kita semua pada saatnya nanti dihapus kelabaannya. Tapi sekarang ini Blitar kita ini semua dinas maupun kita di lembaga di luar dinas ini bersama-sama menyiapkan itu supaya nanti pada akhirnya mumpul ini dihapus, semua sudah siap. Maksud baru saya mikirnya kabupaten di luar kita, sing penting mau kita. Kalau Agung punya Trenggalek punya Jombang punya Malang punya terserah. Tapi di Blitar mereka sudah disiapkan jadi ini bahwa nanti pada saatnya pupuk itu dihapus subsidinya, petani Blitar sudah siap surat itu. Nyapa wis iso gawe dhewe. Sudah bisa buat sendiri. Artinya arahnya nanti bisa. Berikutnya kita nyiapkan kolam. Jadi kolamnya yang kita buat itu tetap dalam terpal. Terus kita kasih kerangka. Kerangkanya double galvalo, jaringan. Nah, orang double galvalo kok bisa sadar apa? Bisa. Tapi kita kemarin benawet, tiga baru, geprek bisa. Tapi kita kemarin orientasinya ini sebagai investasinya BBP yang digesek awal bisa, supaya nanti bisa dipakai berkali-kali bertahun-tahun. Tapi kalau petani panjenengan sangat tahu buat yang mergone, lalu pabrikannya kira-kira, mau tinggal seperti itu, tak apa. Makanya BBP kan jangan boleh pabriknya juga agak tua ya, makanya tidak jangan pisah kayak pakai besi baja itu. Tapi kalau petani di lingkungannya ada, ya pakai yang ada. Terus ini kerangkanya dapat bajaringan, sistem irigasinya menggunakan kerangka bajaringan sebagai tempat penyangga. Paralon ini kangge mengalirnya air ini. Jadi ini ngalir ke paralon ini. Ya begini. Apa pakai perlu dulu. Ini Pak. Ini paralon untuk mengalirkan air. Ini kan kerangkanya jaringan paralonnya ini mengalir ke komponen mengalir. Terus dilubang-lubang. Jadi ini paralon. Karena ini hidroganik, kemarin paralonnya kita buat besar, yaitu di dalam 4D. Karena nanti 3D, nanti 2D. Tapi karena paralon yang pari ini kemarin butuh tempat akarnya banyak, akhirnya
akhirnya kita menggunakan minyak padi. Jadi nek ngomong sayur itu mungkin nggak perlu pakai padi, ya 3D. Nah hidroponik itu biasanya kecil, pakai yang 3D hidroponik. Mari kita pakai padi, terus dikasih lubang-lubang ini mungkin tempatnya belas rumpun padi. Lubang ini kemarin jaraknya antara lubang ini 28 cm. Ada dua, kita menggunakan yang rancangan acak letak kelompok Bapak Ibu dengan 2 faktorial. Artinya apa? 2 faktor yang kita amati. Yang pertama dari media tanamnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi ketika saya memaparkan setelah Pak Hari Budi, ya profesi saya jadi ancaman karena beliau luar biasa menyampaikan materi itu. Tepuk tangan dong untuk Pak Hari Budi. Ancaman saya seorang dosen, seorang widyasara bisa terancam dengan beliau, cara penyampaiannya luar biasa gitu. Bagi gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ya, ada 2 yang kita amati. Yang pertama penggunaan jenis media tanam. Tadi disampaikan Pak Hari Budi, ada murni ya dengan menggunakan tanah sawah, ya. Kemudian yang kedua sawah dengan limbah tembakau. Kemudian yang ketiga tanah sawah dengan vermikompos. Kemudian yang keempat ya, tanah dengan kompos. Itu yang perlakuan yang pertama, faktor yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dengan dosis, ya. Dosis yang dilakukan dalam hal ini di nutrisi. Saya tidak tahu namanya apa, nutrisida ya Pak. Nutrisida itu ada beberapa dosis yang kita gunakan. Yang pertama Bapak Ibu, ya, dengan dosis 0,5 ya cc per liter, kemudian yang kedua 0,75 cc per liter, kemudian yang ketiga 1 liter dan 1 cc ya, 1 cc per liter, kemudian yang terakhir 1,25 cc per liter. Itu jadi perlakuan yang saya amati. Kemudian yang dilihat Bapak Ibu, ya mungkin ada perbedaan sedikit dengan Pak Hari Budi tadi. Ada satu hal yang saya pengen melihat yang membedakan apa yang tadi Pak Hari Budi sampaikan. Saya mengamati di produksinya. Kalau Pak Hari Budi tadi menyampaikan jumlah bulirannya, ya, kalau saya sampai menghitung di produksinya seperti apa. Sehingga apa yang kita amati, yang pertama tinggi tanaman Bapak Ibu, kemudian yang kedua kaitan dengan jumlah anakan, ya, kemudian yang ketiga jumlah malai, dan yang keempat tentang produksinya. Pertama yang saya bahas, hasil yang saya peroleh, saya ulangi lagi Pak Bu. Hasil yang saya lakukan ini, yang saya paparkan, ini yang dilakukan di Kecamatan Serengat. Ya, tentunya bisa berbeda dengan daerah yang lain. Itu yang perlu kita samakan persepsi. Pertama, hasil pertama dari media tanah, Bapak Ibu, ya. Hasilnya seperti ini untuk tinggi tanaman, ya. Ternyata hasil yang bagus, ya. Untuk media yang pertama, Bapak Ibu, ya, menggunakan perlakuan dengan M1 N4. Artinya apa? Tinggi tanaman yang memiliki ya pertumbuhan yang maksimal itu di perlakuan M1 N4 ya. Jadi N4-nya itu apa? Tadi dengan dosis 1,25 cc per liter dengan tinggi tanaman ya 92,5 cm. Ya, ini tinggi tanamannya ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya untuk jumlah anakan dengan media tanah. Dengan jumlah anakan yang paling terbanyak di perlakuan di 49 di M1 dan N0. Ini ternyata kita ini sesuatu yang menarik sebenarnya Bapak Ibu, yang untuk nanti kita bahan diskusikan. Lihat perlakuan M1 N0 justru jumlah anakannya lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Ya. Nah, inilah ilmu itu begitu Bapak Ibu. Ternyata sesuatu yang kita berikan banyak belum tentu berpengaruh terhadap ya pertumbuhan anakan dalam hal ini. Ini hasil yang kita peroleh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nanti faktor-faktornya saya kira alasan apa yang menyebabkan seperti itu, saya kira itu untuk jadi bahan diskusi kita saja ya, supaya kita enak diskusinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu jumlah malai. Dengan menggunakan media tanah, jumlah malai yang memiliki malai yang paling banyak Bapak Ibu ya, ini ada 3, ada 1 sorry, ini kembali lagi M1 N0 ya, ini ya. Jadi ini jumlah malai ini, sehingga apa? Bapak Ibu nanti bisa menyimpulkan sendiri kenapa bisa terjadi seperti ini dan sebagainya.
Kemudian untuk produksi, ya. Untuk jumlah produksi kita perlakuan dengan media tanah, ya, dengan N0 itu tadi saya katakan tanpa nutrisi kalau N0 itu ya. Kemudian N1 itu dengan nutrisi 0,5 cc per liter. Kemudian N2 itu 0,75 cc per liter. Kemudian N3 itu 1 cc per liter. Kemudian N4 itu 1,25 cc per liter, ya. Sehingga dihasilkan apa? Dengan menggunakan media tanah justru produksi yang lebih bagus, ya. Justru yang rata-ratanya dari M1, ya kan, dengan media tanah dengan tanpa perlakuan nutrisi. Mestinya nanti Bapak Ibu akan bertanya, kira-kira teknologi yang diterapkan yang sekarang ini kira-kira menguntungkan atau tidak? Saya hanya menyampaikan, saya tidak akan membahas untung atau tidaknya, karena jelas Bapak Ibu instalasi hidrogan itu tentunya investasi yang di awalnya berat, kemudian di belakangan baru kita akan ringan. Kalau Bapak Ibu ingin membudidayakan sistem padi yang kayak hidrogan kemarin dengan biaya yang sama, ya, saya garis bawahi, dengan biaya yang sama, biaya yang dikeluarkan, Bapak Ibu akan kembali modal selama 4 tahun 3 bulan. Itu baru bisa itu. Saya bisa paham karena biaya investasinya luar biasa yang banyak. Itu hasil analisis saya. Ketika Bapak Ibu mengusahakan budidaya padi dengan seperti itu, karena saya tanya tuh, dananya berapa yang dikeluarkan, kemudian hasil lelenya berapa, ya betul Pak Parti ya. Kemudian hasil padinya berapa, itu butuh 4,3 bulan modal itu baru keluar. Nah, sehingga masih ada upaya-upaya yang perlu kita genjot, salah satunya dari peningkatan produksi, kemudian dari efisiensi biaya produksi yang kita lakukan. Salah satu contohnya, ya, bisa penggunaan dengan yang bahan-bahan yang lain, gitu, ya. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, yang pertama apa yang saya sampaikan? Tinggi tanaman yang paling baik, ya, pada perlakuan M4 N1. Ini yang pertama, ya. Dari seluruh perlakuan semua Bapak Ibu, M4 tadi apa? Perlu saya sampaikan. Untuk tinggi tanaman yang paling baik di perlakuan M4 N1. M4 itu tadi saya sampaikan media tanah dan kompos dengan dosis 0,5 cc per liter. Ini yang paling bagus untuk tinggi tanaman. Kalau untuk jumlah anakan Bapak Ibu itu ada di perlakuan M3 N2. Ya, apa itu M3 N2? M3 itu penggunaan kompos dan vermikompos untuk media tanamnya. Kemudian N2-nya yaitu 0,75 cc per liter untuk jumlah anakan. Kemudian yang ketiga, untuk jumlah malai Bapak Ibu perlakuan yang paling bagus yaitu di perlakuan M3. M3 itu dengan menggunakan media, ya, media tanah, komposisi media tanah dan vermikompos, ya. Kemudian N2-nya dengan dosis 0,75 cc per liter, ya. Kemudian untuk jumlah produksi yang paling tertinggi dihasilkan dengan N2 dengan media tanah dan limbah tembakau dengan dosis, ya, nutrisi yang diberikan yaitu 3 itu dari 1 cc per liter. Tadi yang saya sampaikan, dugaan saya kenapa N3 ini bisa memacu untuk produksi, ya. Kalau saya melihat ini ternyata nutrisi yang kita ujikan itu belum bisa mengangkat untuk sampai produksi. Untuk nutrisi yang dikajikan oleh kita itu masih tataran vegetatifnya. Kalau untuk vegetatif bagus, tapi untuk generatif untuk saya untuk sementara ini belum. Ya, masih perlu kita kaji, sehingga PR-nya ketika Pak Hari Budi dan tim perlu ada PR ketika ingin mengungkit produksi yang akan dihasilkan, ya, untuk tanaman yang dipetik ataupun hasilkan untuk biji ataupun buah ataupun umbi, maka PR yang perlu digarap itu penambahan unsur fosfor dan kaliumnya, baik itu dari
jenis bahan yang digunakannya ataukah penambahan bahan sehingga bisa mengangkat untuk produksi. Sehingga saya rekomendasikan untuk sampai saat ini dari hasil yang saya lakukan kaji terap di Kabupaten Sleman, nutrisi yang digunakan cukup untuk tanaman yang dihasilkan untuk yang dipetik dari daun dan sebagainya. Ya, bagus untuk vegetatif. Kalau untuk generatif tidak. Makanya apa? Dugaan saya dihasilkan produksi bisa memacu tinggi ini bisa diperoleh dari perlakuan M2 N3. Ya. Karena di sini batang-batang tembakau, limbah tembakau mungkin penyumbang kandungan fosfor dan karbon di sini. Kaji terap pemanfaatan limbah tembakau untuk media tanaman padi sistem hidroponik selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, namun juga bertujuan untuk meningkatkan SDM pertanian. Selain itu, sistem hidroponik tidak hanya diperuntukkan untuk tanaman pangan saja, melainkan tanaman sayuran juga bisa. Hasil kaji terap untuk pemanfaatan limbah batang tembakau untuk media tanam padi di hidroponik yang ada tepatnya di BPP Serengat, Kabupaten Blitar, dan ini sudah selesai dilaksanakan. Ini dilakukan seminar. Dari situlah kita nanti akan tahu bahwa kaji terap ini nanti mempunyai suatu hasil yang bisa mendorong untuk diaplikasikan oleh petani atau tidak. Dan ini nanti kemungkinan juga saya berharap dari kaji terap ini bisa nantinya untuk menjadi suatu bahan kajian dari Dinas Pertanian, itu nanti bisa ditindaklanjuti untuk dalam program-program atau tidak. Saya dengan adanya kaji terap ini sangat mendukung, dan juga selain kaji terap yang dilaksanakan di Serengat ini juga kita mengadakan demplot teknologi organik, baik itu di Kecamatan Talun, Wulingi, Gandusari, dan kecamatan yang lain, yang nantinya akan kita lakukan suatu ambil datanya, dan nantinya akan kita seminarkan mana yang terbaik, yang memberikan hasil terbaik pada petani dan bisa disediakan oleh petani dengan mudah mencari bahannya itu. Nantinya yang akan kita dorong untuk menjadi suatu program-program di Dinas Pertanian untuk mendorong pertanian itu ke arah organik ini. Dan juga pasar, terutama pasar ini sekarang sudah sangat meminta untuk produk pertanian yang sehat ini, dan kita jangan sampai nanti ketinggalan, akhirnya kita nanti juga untuk pasar jadi masalah. Ini hasilnya ada 3 rekomendasi yang saya sampaikan. Yang pertama, ada perlakuan yang memang lebih baik untuk pertumbuhan vegetatif, dan kemudian ada satu perlakuan yang lebih baik untuk pertumbuhan secara vegetatif, dan yang ketiga ada juga yang bisa memacu produksi tersebut, itu memacu untuk peningkatan produksi. Itu rekomendasi yang kita berikan. Namun bukan hanya sebatas itu, tapi ada beberapa rekomendasi yang harus kita perbaiki. Karena kan parameter yang kita lakukan ada jenis tanaman, jumlah anakan, malai, reproduksi, dan ada 4 parameter yang kita lakukan. Kemudian dari nutrisi yang kita gunakan, ketika kita ingin mencapai untuk produksi yang bagus secara maksimal, maka ada perlu perbaikan fosfor dan karbon. Artinya apa? Kalau diperbaiki nutrisi, ada kandungan yang perlu ditambah, apakah dari bahan-bahannya, bahan-bahan yang bisa menghasilkan fosfor dan karbon.